Bapak Ibu Saudara, hari ini ibadah penghiburan oleh keluarga besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan GMKI punya Tripanji. Katakan, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Itu penghiburan buat Kalinda. Almarhum ini pernah ketua GMKI cabang Makassar dan pernah bendahara umum pengurus pusat GMKI. Waktu itu ketua umumnya siapa? Bang Sanggelorang. Ya. Beliau pernah di Departemen Dalam Negeri dan terakhir Bupati di Tanah Toraja. Toraja Utara. Ya, yang orang Toraja perbaiki aja. Yang penting ada Torajanya lah. Saya baca 2 ayat Alkitab. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bagian yang kedua, Filipi 1 ayat 20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang percaya bilang amin. Amin. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucu. Saya tidak tahu orang Toraja punya tradisi wariskan apa. Apakah tedong, tanah, rumah, budaya banyak. Tapi ya, warisan-warisan semacam itu bisa menimbulkan pertengkaran. Orang keluarga, saudara-saudara bisa ribut gara-gara tanah. Padahal matinya juga ke tanah. Gara-gara uang. Gara-gara harta kekayaan. Bahkan orang mau mati demi dan atas nama adat istiadat. Jadi warisan-warisan itu pantas saja. Tapi Alkitab bilang, pria baik, katakan pria baik. Yang setuju bilang, bangkala baik. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Semua warisan di muka bumi ini sifatnya sementara. Bisa menimbulkan pertengkaran. Dan kita udah lihat di mana-mana. Saya salah satu hamba Tuhan yang menolong banyak keluarga, mengkonseling banyak keluarga, mendoakan banyak keluarga, karena keributan gara-gara warisan. Tapi ada 2 warisan yang hebat, yang tidak bisa dipersengketakan. Sebelum saya jelaskan warisan ini, Tuhan itu Allah yang dahsyat. Tuhan memberikan sesuatu yang amat terhormat bagi manusia. Tetapi risikonya sangat tinggi. Pemberian Tuhan itu sifatnya terhormat, mulia, tetapi sekaligus berbahaya. Yaitu apa? Free will. Kehendak bebas. Dan Adam dan Hawa justru menyalahgunakan kehendak bebas. Jadi kita bebas untuk mewariskan apa saja. Alkitab menyebut warisan terbaik yang pertama ialah keteladanan hidup untuk anak cucu. Warisan itu tidak bisa diperdebatkan di sidang-sidang pengadilan. Warisan itu tidak butuh notaris. Warisan itu tidak butuh pengacara.
keteladanan hidup Kristus yang diwariskan. Paulus bilang sama orang di Filipi, juga bilang sama orang di Toraja dan orang GMKI, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti Rasul Paulus mensejajarkan hidup atau mati sama-sama punya kualitas tinggi di hadapan Tuhan. Banyak orang sedih, berduka berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan tidak mau move on karena menganggap kematian adalah sebuah malapetaka yang sangat luar biasa. Tapi Alkitab bilang hidup dan mati punya kualitas yang sama. Bagiku hidup adalah Kristus. Berarti seluruh hidupnya mesti tertuju kepada Allah dalam Kristus. Tujuan hidup banyak orang sekarang berubah. Ada orang yang ingin jadi sukses, jadi terkenal, jadi populer. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, tujuan hidup itu ialah serupa dengan Kristus. Karakternya, gaya hidupnya, pola hidupnya serupa Kristus. Saya tidak mengenal Bang Kala lebih dekat karena dia lebih senior. Dan terakhir setelah di Departemen Dalam Negeri dia pindah ke Tanah Toraja untuk. Tapi saya waktu jadi sekretaris umum pengurus pusat tahun 1992 itu kami masih merasakan kehadiran beliau di Salemba. Dia orangnya low profile. Beda dengan istrinya Kalinda. Kalindanya agak cerewet. Suka memaksakan kehendaknya buat anaknya untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Kalau Bang Kala, tidak. Bagi Bang Kala, saya baca saja biar dia yang tiru. Itu warisannya. Bagiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saudara, siapa yang pernah ke daratan China, boleh angkat tangan? Pak Sekum pernah ke China tuh? Saya melayani di China hampir 3,5 tahun. Orang di China itu punya filosofi tentang usia manusia. Menurut legenda Cina kuno, manusia itu usianya boleh 25 tahun. Tapi, begitu orang manusia usia 25 tahun, kepala dewanya lakukan sidang. Semacam sidang raya PGI gitulah. Yang hadir itu semua kepala-kepala dewa dari seluruh daratan China. Agendanya cuma satu. Membahas batas usia manusia. Kepala dewanya bilang 25 tahun masih muda. Jadi kita tambahkan lagi 15 tahun supaya manusia mencapai 40 tahun. Satu dewa tanya, "Bos, 15 tahun ambil dari mana?" Kepala dewa bilang, "Ambil usia kuda." Jadi usia kuda diambil 15, tambah ke manusia 25 jadi berapa? 40. Lalu buku itu cerita begini, ini cerita di buku nih. Dia bilang begini, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, usia 25 sampai 40, kalau hidup di luar Tuhan, kelakuannya kayak kuda. Nafsu tinggi, serobot sana, serobot sini, nggak ikut aturan. Itu usia 25 sampai 40 kalau hidup tanpa Kristus. Coba lihat kiri kanan, yang usia 40 tahun bawah. Oh, ini rupanya usia lain. Yang lain ditunggu nih, mau usia berapa nih?
Setelah usia 40 tahun, sidang raya lagi. Kepala dewa bilang, sidang. Semua dewa-dewa kumpul. Ada apa, bos? Ini yang 40 tahun masih kuat. Jadi, tambah 15 supaya 55. Ambil dari mana, bos? Ambil usia sapi. Pas umur 40, kepala dewa bilang rapat. Sidang raya. Ada apa, bos? Ini masih muda. 40. Tambah 15. Ambil dari mana? Usia sapi. Buku itu bilang begini. Orang yang usia 40 sampai 55. Kalau hidup di luar Tuhan, kelakuannya kayak sapi. Kolesterol, asam urat, badan gemuk, berjalannya agak lambat, kurang bergairah, tidur terus, main handphone, jarang ke gereja, alasannya macet, itu usia sapi. Setelah umur 55 tahun, siang lagi, kepala dewa panggil lagi. Ada apa? Masih kuat 55. Jadi, tambah 15 lagi. Ambil dari mana? Kepala dewa bilang, ambil usia anjing. 15 tahun usia anjing dikasih ke 55, jadi berapa? 70. Buku itu bilang, orang yang usia 55 sampai 70, kalau hidup di luar Tuhan, kerjanya cuma gonggong terus. Gonggong cucu, gonggong mantu, gonggong pendeta, gonggong tetangga, gonggong senior, gonggong pengurus. Itu usia anjing. Setelah 70 tahun, kepala dewa bilang, rapat. Loh, ada apa lagi, bos? 70 masih kuat. Jadi, tambah 15. Ambil dari mana? Ambil usia monyet. 15 tahun usia monyet dikasih ke 70, jadi 85. Kalau buku itu bilang begini, usia 70 sampai 85. Kalau hidup di luar Tuhan, kerjanya itu cuma garuk-garuk pinggang, air liurnya meleleh, ya. Tapi kalau saudara sampai rumah, kalau ada nenek-nenek yang begitu, jangan bilang dia monyet, ya. Itu menurut legenda Cina kuno, dia mengatur usia manusia. Tapi Alkitab bilang yang tadi kita baca, Mazmur 103, manusia itu hidupnya usianya seperti rumput. Di waktu pagi bertumbuh, petang, lisut dan layu. Kitab Ayub bilang hidup manusia bagaikan uap, bayang-bayang yang segera berlalu. Berarti apa? Hidup manusia itu sangat terbatas. Karena dia terbatas, mesti ada keputusan untuk mewariskan sesuatu buat anak cucu. Orang yang baik itu mewariskan sesuatu buat anak cucu. Apa itu? Keteladanan hidup. Bilang amin. Yang kedua, yang terakhir. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tapi kenapa orang mati kita mesti sedih? Karena kita juga akan mati. Cuma jangan sekarang. Karena banyak utang. Belum lunas. Yang percaya tahun ini Tuhan akan berkati, utang-utangnya akan lunas. Angkat tangan. Bilang amin. Yang bilang amin ini banyak utang nih. Bagiku hidup adalah Kristus, artinya yang aku wariskan buat anak cucu. Yang aku wariskan buat generasi baru. Yang aku wariskan yang tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa dipersengketakan.
Tidak bisa masuk pengadilan. Kristuslah menjadi hidupku. Dan ketika aku mati, aku mengalami apa keuntungannya? Hidupnya berdampak, hidupnya berguna, hidupnya ditiru, hidupnya menjadi teladan. Apa teladannya? Saya mendapat bocoran dari Kalinda. Bangkala sangat suka firman Tuhan. Abangnya Pak Sampai, apakah abang juga suka firman? Saya lihat wajah Bapak ini kayaknya ragu-ragu ya. Abang juga suka firman? Menurut Kalinda, Bangkala sangat suka firman Tuhan. Dan itu warisannya. Melebihi berapa ekor tedong di Toraja, melebihi jabatan apapun, melebihi tanah apapun. Karena semuanya akan lenyap. Hanya orang yang hidup dalam firman Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau itu yang kita praktekkan, kesedihan kita nggak boleh berlarut-larut. Kesedihan kita, kedukaan kita tidak membuat kita patah semangat. Kedukaan semacam ini sangat manusiawi. Kita semua pernah berduka. Ayah saya, ibu saya udah meninggal dunia. Abang saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah meninggal dunia. Kami juga sedih. Tapi apakah ada warisan yang bisa aku lanjutkan? Warisannya ialah ayahku seorang hamba Tuhan yang suka memberitakan firman Tuhan. Ibuku seorang istri pendeta yang suka berdoa. Orang Ambon bilang ramas manggustang. Bahwa manggis itu, manggis, cara orang Ambon pecahkan manggis itu begini. Manggisnya dipegang itu begini. Nah ini yang disebut berdoa. Jadi orang Ambon bilang, nyong, ketong orang tua di Ambon, tiap hari cuma ramas manggustang. Artinya apa? Doa aja. Itu warisan. Dari Kalinda, kita semua bersedih. Kita berduka. Ranu artinya harapan. Bapakmu pasti punya harapan. Tapi Kristus punya harapan. Supaya hidupmu dan suamimu dan anak-anakmu dalam Kristus. Itulah warisan yang tidak dapat dibantah oleh kuasa apapun. Tuhan Yesus memberkati Kalinda, seluruh keluarga, Ranu, suami dan anak-anak, seluruh keluarga besar Paebonan. Izinkan dia menikmati kebahagiaan. Dia tinggalkan warisan. Dan tidak dapat dibantah. Dia hidup dalam Kristus. Mati sebuah keuntungan. Orang-orang yang bukan ikuti saya, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Kurang serius. Ulang, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Warisan apakah yang akan Anda wariskan buat anak cucu? Semua warisan di muka bumi ini sifatnya sementara. Dan warisan kekal ialah Kristus dan keteladanan hidup. Amin.